Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan hantu. Di sebuah sudut kota yang sepi, berdirilah perumahan terbengkalai yang sudah lama tak dihuni. Namun, sepasang suami istri, Andi dan Sinta, memutuskan untuk menyewa salah satu rumah di sana karena harganya yang sangat murah. Mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam teror yang tak terbayangkan. Saat Andi dan Sinta tiba di rumah baru mereka, suasana terasa begitu mencekam. Rumah itu besar dan tua, dengan jendela-jendela yang sudah berdebu dan pintu berderit seperti setiap kali dibuka. Saat mereka melangkah masuk, Sinta merasa ada yang aneh. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun di luar cuaca panas, Adi mencoba mengabaikan perasaan itu dan mulai membongkar barang-barang mereka. Malam pertama di rumah itu, Sinta sulit untuk tidur. Dia terus mendengar suara-suara aneh dari loteng, seperti langkah kaki dan bisikan samar-samar. Dia membangunkan Andi dan memberitahunya tentang suara-suara tersebut, tetapi Andi hanya menganggap sebagai imajinasi Sinta. Mungkin tikus atau kucing liar, kata Andi menenangkan. Namun Sinta tahu bahwa suara itu bukan berasal dari hewan. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk memeriksa loteng. Dengan hati-hati, dia menaiki tangga kayu yang tua dan rapuh. Ketika dia membuka pintu loteng, bau busuk meruak di dalam loteng. Dia menemukan kotak-kotak berisi foto-foto dan barang-barang aneh yang tampak seperti milik penghuni sebelumnya. Salah satu foto menunjukkan sebuah keluarga dengan wajah-wajah yang tampak sedih dan takut. Malam berikutnya, Sinta kembali mendengar suara-suara aneh. Kali ini, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut kamar. Dia teriak, membuat Andi terbangun dan segera menyalakan lampu. Bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan Sinta dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan rumah ini. Andi dan Sinta mulai mencari tahu tentang sejarah perumahan tersebut. Mereka mendatangi penduduk sekitar dan bertanya-tanya. Dari seorang pria tua yang tinggal tidak jauh dari sana, mereka mengetahui bahwa perumahan itu pernah menjadi tempat pembantaian sebuah keluarga. Keluarga tersebut tewas dengan cara yang mengenaskan, dan arwahnya mereka meyakini masih gentayangan di sana mencari keadilan dan balas dendam. Setiap malam, gangguan di rumah semakin parah. Sinta mulai melihat bayangan-bayangan hitam lebih sering
dan Andi sering merasakan ada yang mengawasinya. Suara-suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bisikan-bisikan misterius terus menghantui mereka. Tidur mereka terganggu dan mereka mulai merasa lelah dan stres. Merasa putus asa, Andi dan Sinta mencari bantuan seorang paranormal. Paranormal itu mengatakan bahwa arwah-arwah tersebut harus dibebaskan dengan melakukan ritual khusus. Dengan bimbingan paranormal, mereka menyiapkan segala keperluan untuk ritual tersebut, berharap dapat mengusir hantu-hantu itu dan dapatkan ketenangan. Pada malam yang ditentukan, Andi dan Sinta melakukan ritual sesuai petunjuk paranormal. Namun, saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang berhembus dan lilin yang mereka nyalakan padam. Suara tawa menyeramkan terdengar dan bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar mereka. Ritual itu gagal dan malah membuat arwah-arwah tersebut semakin marah. Ketakutan dan putus asa, Andi dan Sinta memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, saat mereka berusaha keluar, pintu-pintu terkunci dengan sendirinya dan jendela-jendela tertutup rapat. Mereka terjebak di dalam rumah bersama arwah-arwah yang marah. Dengan sekuat tenaga, mereka mencoba membuka pintu depan, tetapi seakan-akan ada kekuatan yang menahan mereka. Dalam keputusasaan, Andi dan Sinta mencoba berkomunikasi dengan arwah-arwah tersebut. Mereka memohon agar diizinkan pergi dan berjanji akan mencari keadilan bagi mereka. Tiba-tiba, suara seorang anak kecil terdengar, "Tolong kami, temukan pelaku kejahatan itu." Suara itu begitu jelas dan menyayat hati. Andi dan Sinta akhirnya menyadari bahwa arwah-arwah tersebut hanya ingin keadilan. Setelah berhasil keluar dari rumah, Andi dan Sinta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dengan bantuan polisi dan seorang detektif, mereka mulai menyelidiki kasus pembantaian keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Bukti demi bukti ditemukan dan pelaku akhirnya tertangkap. Keluarga itu ternyata dibunuh oleh tetangga mereka sendiri yang merasa iri dan dendam. Setelah pelaku tertangkap, gangguan di rumah itu berhenti. Andi dan Sinta kembali ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada arwah-arwah yang kini telah tenang. Mereka merasa lega dan bersyukur bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Rumah yang dulunya penuh dengan teror kini mulai damai dan mereka pun pindah ke tempat yang lebih aman. Andi dan Sinta mulai kehidupan baru di rumah yang baru, jauh dari perumahan terbengkalai itu. Mereka berusaha melupakan pengalaman yang mengerikan yang pernah mereka alami. Meskipun begitu, mereka selalu teringat akan janji mereka kepada arwah-arwah yang telah mereka bantu. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang keberanian dan keadilan. Kisah Andi dan Sinta akhirnya menjadi legenda di kota tersebut. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang perumahan berhantu itu. Namun, tidak ada yang berani untuk tinggal di sana. Rumahan itu tetap kosong dan menjadi saksi bisu dari kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya. Meskipun Andi dan Sinta sudah lama meninggalkan perumahan itu, beberapa orang yang melaporkan bahwa mereka masih mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah tersebut saat melewatinya di malam hari. Beberapa saksi mata mengaku melihat bayangan hitam di jendela rumah itu. Mungkin kosong, tetapi arwah-arwah di dalam masih tetap terjaga, menunggu keadilan yang abadi.